teman-teman di program kita Kacamata. Apa itu, Bang? Pandangan boleh digelapkan, hati nurani tetap terang. Sebelum kita mulai, mungkin banyak dari teman-teman yang nonton nggak ada yang tahu gitu ya kita siapa ya? Ya. Saya perkenalkan diri saya sendiri. Kamu tahu banget juga. Saya perkenalkan diri saya sendiri, saya Ripo, kebetulan sekretaris komunitas di Paguyuban Peduli Kebijakan Nafza Parahyangan. Di sebelah kanan saya Rudi Jamil. Oh, Yudi nama saya. Bukan Yudi. Yudi apa posisinya dong? 2020-2021 menjadi koordinator Paguyuban Peduli Kebijakan Nafza Parahyangan. Selamat pagi siang. Selamat pagi. Nama saya Indra, saya wakilnya Pepeng di sini sebagai wakil koordinator Ketua umum lah ya, karena kan koordinator udah ada lagi. Oh iya benar. Wakil ketua PPKNP 2021-2022. Ya. Sudah. PPKNP itu sendiri apa sih? Iya bingung dari kemarin. Apa? Gitu PPKNP apa? Paguyuban Peduli Kebijakan Nafza Parahyangan. Tempat guyubnya teman-teman yang ingin ikut terlibat dalam penanggulangan tentang masalah kecanduan, masalah kebijakan kecanduan sih khususnya di Jawa Barat di PPKNP. Kecanduan, berarti termasuk kecanduan. Kebijakan nafza, nafza. Kira kecanduan seks dan pornografi. Ya, itu aman aja. Jadi sebenarnya PPKNP itu bukannya organisasi resmi awalnya. Itu dia aja yang mau buat organisasi sebenarnya. Tahu Namila? PPKNP itu inklusi, semua aja boleh terlibat di sini. Asal punya satu visi yang sama kita, yaitu pemenuhan hak dasar bagi pengguna dalam pemenuhan hak asasi manusia ini secara adil dan merata tanpa stigma dan diskriminasi di Jawa Barat. Dan di syaratnya orang-orang yang punya masalah sama kecanduan, entah itu legal ataupun ilegal sih, seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya orang yang terlibat di PPKNP, orang yang tanda kutip punya masalah sama obat-obatan baik legal maupun ilegal dan pengen ikut terlibat. Inklusi maksudnya inklusi. Mungkin saya sedikit menambahkan gitu ya, bahwa emang tadi kita juga membuka untuk orang yang peduli ya kan kebijakan nafsa. Jadi orang umum juga boleh bergabung gitu, nggak harus juga orang yang bermasalah dengan kecanduan gitu. Peduli ya? Iya, paguyuban peduli. Bukan paguyuban yang tidak peduli. Iya. Jadi emang lewat transisi organisasi kan nama yang baru ya, padahal sebenarnya mah wadahnya sudah beberapa kali berganti gitu. Jadi dari beberapa tahun yang lalu akhirnya kita mengadakan musda ya, terakhir awal Januari 2021 kita 2019 memakai nama resmi PPKNP Paguyuban Peduli Kebijakan Nafza Parahyangan, yang diperbaharui lagi visi misinya di 2020 kemarin sampai 2022 gitu. Jadi kita fokus di 3 hal gitu ya. Kita fokus untuk membantu dan melaksanakan program HR HAM Reduction di Kota Bandung. Terus juga kita mendorong pemenuhan hak kesehatan gitu ya untuk teman-teman. Yang ketiga juga kita melakukan paralegal atau pendampingan untuk kasus-kasus hukum yang dialami oleh teman-teman pengguna nafsa di Kota Bandung dan Jawa Barat gitu ya. Itu sih yang kita lakukan, Pak. Ada lagi kayaknya, Bang.
Apa tuh? Ada lagi ada 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 development program. Jadi emang dari inti itu kan kita, kita juga melakukan pengembangan ya. Contohnya apa, untuk melakukan kampanye tersebut kan kita juga melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya itu sport ya, sport, terus apa edukasi, support group, terus juga pertemuan gitu ya, meeting gitu, dan ya mungkin pemberdayaan juga ya. Ya seperti namanya paguyuban itu tempat orangnya guyub, orangnya bertemu untuk sama-sama ikut peduli sama kebijakan-kebijakan, ya entah itu ya keluarannya nanti bahwa ada pergerakan yang harus dilakukan ya. Nah ini tempatnya sih kalau menurut gua masih PPKN itu maksudnya begitu, untuk mengimbangi, bukan mengimbangi, tadi Abang pernah ngomong tentang ada alternatif lain dari program-program pemerintah yang harusnya kita sikapin, misalkan kayak gitu, misalkan tentang one on one, gua harus punya suara bahwa ternyata peran selama ini nggak pernah berhasil, nggak pernah ada statement bahwa peran itu berhasil dengan adanya misalkan si peran terhadap narkobanya berhasil. Yang tahunya gua mah bahwa banyak korban dari peran tersebut, misalkan teman-teman orang yang terinfeksi HIV ada lagi nambah jumlahnya, datanya orang-orang yang di penjara yang terkena masalah hukum terjadi pesakitan tanpa mendapatkan hak hukumnya yang berlaku di Indonesia, misalkan THSK kayak gitu. Nah itu sih si inti nama ya kayak gitu, cuman banyak lagi sih yang bisa dilakuin di BPKN. Jadi syaratnya mah orang yang peduli sama orang yang punya masalah sendiri lah ya. Iya. Ya. Kalau dia peduli aja boleh gabung mainnya, peduli aja, kata kuncinya peduli aja. Boleh. Ya, sebaiknya yang balita gitu Bang. Sebaiknya yang sudah akil balik ya, karena kan menjawab. Bukan balik itu. Jadi ada ini ya, ada ketentuan di itu tuh bahwa orang ketika sudah nggak bisa ngambil keputusannya sendiri. Jadi orang ini namanya kucing nggak boleh. Kalau udah bisa ngambil keputusan sendiri, yang menurut gua sih jadi gak ada beban bahwa dia udah punya tanggung jawabnya sendiri, udah punya hak, udah. Menurut gua kalau di bawah umur mah kayaknya harus ada wali lah. Kayak gitu. Wali Songo. Bukan wali band. Masih ada. Masih itu iklan. Extra Joss. Itu bilang ngomongkan dia. Ya nggak apa-apa, ntar ditit. Ada. Tapi ini mah bagus ya kaosnya Bang. Ini sponsor. Yuri Walker. Sudah. Alhamdulillah. Jadi kita masih memerlukan yang lain gitu. Jadi buat teman-teman yang menonton acara ini, ya mangga tuh kalau mau support gitu ya. Support. Kalau mau guyup gitu loh. Kita terbuka sih. Yang penting asik aja. Bisa di ini nggak sih? Ini saya support. Wah ya, ini baru contoh nyata gitu loh. Ketika ya. Ya, mangga sampai tapi Intinya mau kemana? Apa ya? Ini tuh balik lagi ke orang yang punya masalah, orang yang peduli. Tadi bilang begitu. First step-nya apa sih yang PPKN lakukan gitu? First step itu adalah langkah selanjutnya atau langkah awal atau langkah Ini dalam persepsi gua ya tuh. Kampanye kayak gini teh bahwa menurut gua mah ya yang paling penting bahwa menyadarkan masyarakat bahwa untuk ikut peduli sama hal-hal seperti ini gitu, dan membuat persepsi lain dengan kacamata kita sendiri bahwa ternyata
ini gua ada hak dari kita ya mungkin ya sebagai warga negara untuk untuk terlibat, untuk ikut memikirkan, untuk bisa peduli. Nah itu maksudnya si PPKN ya terhadap kebijakan-kebijakan nafza yang menurut kita banyak hak asasi manusia yang dilanggar, itu istilahnya seperti itu. Misalkan pemenuhan hak dasarnya atas kesehatan, pecandu, misalkan pemenuhan hak dasar informasi masyarakat tentang itu kalau ngomongin tentang legalisasi misalkan ya kayak gitu informasi yang benar. Ya maksudnya masyarakat harus ikut. Nah, itu kan Andil masalah lah. ya. Harus ikut andil, harus ikut Barengan lah, kurang ngaguyuk. bareng-bareng. Kalau misalkan kan kalau dalam sistem ini mah kalau berkumpul kan banyak pro kontra kan bisa Bisa dibukain juga Pak sama ini prokes. Ya langkah sederhananya mungkin ini ya membuka ruang, menciptakan ruang di mana orang bisa datang dengan idenya masing-masing sehingga ada kolaborasi, ada perubahan cara berpikir, ada masukan input sehingga tadi mungkin yang gelap itu bisa jadi lebih terang gitu sih sebenarnya. Kacamata kita. Menurut kacamata orang-orang yang ada di situ. Gitu. Ya, mudah-mudahan itu juga bisa bertransformasi kepada kacamata-kacamata yang lain. Gitu. yeah.